Karena selama ini ada pandangan di dalam masyarakat bahwa orang kecil tidak mungkin bisa melawan pejabat-pejabat yang besar, terutama para mafia. Tetapi yakinlah apabila kita rakyat Indonesia bersatu padu seperti sekarang ini, semua rakyat bersatu melawan kejoliman Ferdy Sambo CS, melawan fitnah-fitnah daripada Arman Hanis dan rekan-rekannya, termasuk Febri Diansyah. Walaupun rekan saya telah mengundurkan diri karena dia merasa di prank, yaitu Patra Mjen, tetapi teman-temannya terus bersekongkol melakukan kejahatan karena honor-honor yang mereka terima. Tetapi sekali lagi saya katakan, kami menangani perkara ini, kami tidak dibayar 1 rupiah pun, malah kami mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tetapi prinsipnya adalah rakyat Indonesia jangan sampai tidak memperoleh keadilan dan kepastian hukum hanya karena rupiah miskin atau karena kemiskinan. Maka ini adalah titik balik atau akil balik bahwa masyarakat Indonesia harus bangkit dan berdiri lawan segala kejoliman, lawan kejahatan, lawan mafia hukum. Kita harus bersatu padu, tolong menolong, bahu membahu. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik kejahatan di Indonesia. Itulah komitmen kita ke depan, dan tidak boleh lagi ada mafia. Mafia harus kita usir dari Indonesia supaya rakyat Indonesia sejahtera. Amin. Gitu, ya. Soal putusan hukuman mati. Pertama saya sedih dan menangis. Kenapa? Karena saya tahun lalu menawarkan kepada Ferdy Sambo, bahkan kepada Putri, supaya dia cepat menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada keluarga, daripada dia mengutus orang menawar-nawarkan uang yang besar kepada saya. Saya sudah minta waktu itu. Tetapi tidak direspon karena kecongkakannya. Mereka orang pintar menjadi bodoh karena tidak disertai oleh Elohim. Tetapi Barada Richard Eliezer, pangkat terendah di kepolisian, karena dia merespon apa yang saya minta, dia datang bersujud, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji akan membongkar kasus ini. Maka saya minta kepada keluarga dan saya fasilitasi bertemu makan malam dengan orang tuanya, kekasihnya semuanya. Dan saya minta keluarga maafkan dia. Dia masih polisi muda dan terlalu polos. Maka saya harapkan juga agar majelis hakim yang mulia memberikan dia vonis di bawah 5 tahun. Tetapi berbeda dengan Putri, walaupun dia dituntut 8 tahun, saya minta dia harus divonis seberat-beratnya minimal 20 tahun dan terbukti dia divonis 20 tahun. Demikian juga Ferdy Sambo harus diperberat, saya bilang. Akhirnya divonis juga menjadi hukuman mati. Dan untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal yang memilih berbohong hanya dengan bonus 500 juta, saya minta juga kepada majelis hakim agar diperberat dari tuntutannya hukumannya, agar masyarakat Indonesia sadar bahwa kejujuran, kebenaran itu sangat diperlukan, dan berterus terang itu juga sangat diperlukan di pengadilan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyebut vonis mati pada Ferdy Sambo adalah kemenangan rakyat Indonesia. Bagi Kamarudin, rakyat telah bersatu melawan kezaliman Ferdy Sambo dan kawan-kawan, sehingga hakim jatuhkan hukuman terberat. Perihal vonis hakim pada Ferdy Sambo, Kamarudin mengaku sedih dan menangis, mengingat dulu ia pernah tawarkan Sambo dan Putri menyesali perbuatannya dan bertaubat. Hakim jatuhkan vonis hukuman mati pada Ferdy Sambo dan 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Ahli hukum pidana Teuku Nasrullah menilai masih ada peluang bagi ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo untuk lolos dari hukuman mati. Namun, menurut dia, taruhan meloloskan Ferdy Sambo akan sangat besar. Teuku Nasrullah mengatakan tidak sedikit yang harus dikorbankan untuk menyelamatkan Ferdy Sambo dari hukuman mati. Sebab, kata dia, rasa keadilan publik yang sudah terbangun bisa hancur sekejap mata bila majelis hakim nanti memutuskan batal memberikan vonis mati terhadap Ferdy Sambo. Meski begitu, Teuku Nasrullah mengatakan Ferdy Sambo tetap bisa lolos dari hukuman mati. Bila mana, kata dia, putusan di tingkat banding dikabulkan oleh majelis hakim. Menanggapi vonis seumur hidup Ferdy Sambo, Teuku Nasrullah mengapresiasi keberanian majelis hakim. Ia mengatakan vonis tersebut menunjukkan majelis hakim mau menggali fakta-fakta yang muncul di persidangan.
Teuku Nasrullah menilai hukuman tersebut mampu menjawab harapan masyarakat dalam kasus pembunuhan Noprian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sehingga, kata dia, vonis tersebut akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia. Pidana mati, oke, tapi ada syarat bahwa pidana mati ini bisa berubah menjadi pidana seumur hidup apabila selama 10 tahun Anda tidak melakukan tidak berbuat perilaku yang tidak baik, tidak membuat pelanggaran hukum lagi, ya, selama di dalam melaksanakan penjara itu. Ini Nah, poin yang diatur dalam KUHP yang ya, disahkan. kenapa pilih 10 tahun? Begini, Ada latar belakangnya. ada latar belakang pilih 10 tahun. Dia sejak disidik sudah ditahan. Proses penyidikan, penahanan sampai putusan kasasi itu bisa 2 tahun dia sudah penjara. Kemudian nanti dia ajukan PK. Setelah turun putusan PK bisa sudah 3 tahun. Kemudian dalam waktu yang lama, begitu dia mau eksekusi, tiba-tiba baru dia ajukan gerasi. Dia tunggu kapan dia mau dieksekusi, begitu dia mau dieksekusi ajukan gerasi. Nah, begitu diajukan gerasi, otomatis eksekusi matinya harus ditunda menunggu putusan gerasi. Begitu dia turun mengajukan gerasi, turun putusan gerasi, ditolak misalnya, dia diam lagi, mau dieksekusi diajukan gerasi kedua. Itu terjadi beberapa Jadi kasus. Sudah menjalani Nah, penjara cukup panjang, tapi ujung-ujungnya dieksekusi juga. Nah, ada fakta lain bahwa ada narapidana mati dalam penjara sudah lebih dari 10 tahun, lebih 15 tahun, akhirnya dieksekusi, akhirnya dia melaksanakan pemindahan 2 kali. Pidana penjara iya, pidana mati iya. Akhirnya negara mengambil pilihan seperti ini. Kamu apabila selama 10 tahun berkelakuan baik dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, bisa diturunkan menjadi pidana seumur hidup. Namun, kan ada kritik, kalau begitu enak kalapas dong, kalapas nanti wah income-nya luar biasa ketika mengeluarkan surat keterangan berkelakuan baik. Produknya tidak ada surat kelakuan baik dari kalapas. Jadi kalapas yang punya wewenang. Tidak, kalapas hanya melaporkan orang ini tidak pernah ada laporan tentang melakukan pelanggaran hukum di lapas, tidak pernah ada perkelahian, dia hanya melaporkan keadaan fakta yang real di lapangan. Dia tidak mengeluarkan produk itu. Nah, kalau berarti itu juga bisa diatur, kata orang. Ya itu memang, kalau itu juga bisa diatur, memang kita nggak bisa pungkiri ada pelaku pengatur-pengatur kayak begitu. Tapi hukum kan tidak bisa, oh kalau begitu, di hukum kan harus dibuat sistem.